Selamat datang kembali di video Filsafat untuk Pemula, seri yang akan membahas 100 pemikir utama filsafat dalam 100 hari. Teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu filsuf yang sangat berpengaruh dalam bidang psikoanalisis. Siapakah dia? Saya yakin mungkin teman-teman pernah mendengar namanya, Jacques Lacan. Jacques Lacan dikenal karena pandangan dia yang kompleks tentang psikologi manusia, terutama mengenai konsep diri, bahasa, dan ketidaksadaran. Apakah teman-teman ingin tahu lebih dalam? Mari kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu latar belakang kehidupan Jacques Lacan. Jacques Lacan adalah seorang Prancis. Dia lahir tahun 1901. Lacan dikenal sebagai seorang psikoanalis dan filsuf yang berpengaruh, utamanya pada pertengahan abad ke-20. Lacan memulai karirnya dalam bidang kedokteran dan psikoanalisis, sebelum akhirnya mengembangkan teori-teori filsafat yang menghubungkan antara psikoanalisis dengan linguistik, strukturalisme, sekaligus juga fenomenologi. Nah, teman-teman, Lacan memang terkenal karena dia punya pemikiran dan pendekatan filosofis yang revolusioner dalam bidang psikoanalisis. Dan psikoanalisis sendiri pada masa dia itu masih sangat boleh dikatakan baru, yang dipengaruhi atau awalnya didengungkan oleh seorang filsuf psikologi bernama Sigmund Freud. Bedanya, Lacan ini punya konsep-konsep yang unik, yang nantinya kalau kita pelajari akan mengubah cara kita memahami proses ketidaksadaran dalam diri manusia atau bawah sadar manusia, dan bagaimana subjek manusia itu terbentuk dalam pengaruh bawah sadarnya. Nah, mari kita pahami lebih dalam konsep utama pemikiran Lacan. Jadi salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh Lacan adalah gagasan bahwa tak ada subjek tanpa bahasa. Bagi Lacan, subjek manusia atau diri kita sebagai individu atau saya gitu ya, dibentuk oleh bahasa. Artinya identitas kita, identitas saya bukanlah sesuatu yang murni atau sudah ada sebelumnya, tetapi saya, identitasnya itu selalu terhubung dengan cara saya ketika berbicara, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini menarik. Jadi Lacan berpendapat bahwa bahasa itu ternyata membentuk cara kita manusia memahami dunia dan diri kita sendiri. Bahkan kata diri atau self, ya, kata diri itu sendiri hanya bisa ada dalam konteks bahasa. Saya ulangi, kata saya atau kata diri, ya, itu ada hanya dalam konteks bahasa, hanya bisa ada dalam konteks bahasa. Tanpa adanya bahasa, kita tidak akan memiliki pemahaman tentang siapa kita dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk melengkapi argumennya, Lacan itu punya teori atau konsep cermin dan pembentukan diri. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Jadi begini, salah satu teori paling terkenal dari Jacques Lacan adalah mengenai teori cermin atau dalam tanda petik ya, kompleks cermin.
teori Lakong ini menjelaskan bagaimana seorang anak mulai mengidentifikasi dirinya sebagai individu. Jadi pada sekitar usia 6 bulan dalam tulisan Lakong ya, pada sekitar usia 6 bulan seorang anak pertama kali mengenal dirinya di cermin atau bercermin dari ibunya gitu ya. Namun ini bukan sekedar pengenalan diri fisik ya, melainkan pembentukan kesadaran diri sebagai subjek yang terpisah. Menurut Lakong, kesadaran diri muncul dalam ketegangan antara tubuh anak yang masih belum sepenuhnya terkoordinasi dan gambaran utuh dirinya yang muncul di cermin. Proses semacam ini yang kemudian oleh Lakong disebut sebagai stadium of the mirror, atau artinya ya titik awal pembentukan identitas subjek, di mana sebuah identitas itu kemudian terfragmentasi, terputus, dan menjadi tidak lengkap. Karena kan anak ini kan tadinya menyatu dengan ibunya, kemudian dia punya kesadaran tentang dirinya ketika dia bercermin ya, melihat cermin, oh aku ternyata self ya, terpisah dari kesadaran bahwa dianya tadi menyatu dengan ibunya, menyatu dengan dunia, tidak ada kesadaran diri. Nah, tapi ketika dia terfragmentasi itu, kemudian identitasnya tidak lengkap. Nah, itu pemikiran Lakong dalam tahap cermin pembentukan diri manusia. Sekarang kita melihat bagaimana pemikiran Lakong tentang ketidaksadaran atau bawah sadar dan bahasa. Jadi begini, atau unconsciousness ya di dalam bahasa Inggris. Jadi menurut Lakong, unconsciousness atau ketidaksadaran bukanlah sebuah ruang tersembunyi dalam diri kita, sebagaimana yang selama ini didengungkan atau diajarkan oleh Sigmund Freud. Dia tidak tersembunyi dalam diri yang namanya ketidaksadaran. Justru sebaliknya, teman-teman. Ketidaksadaran itu beroperasi melalui bahasa. Ketidaksadaran kita yang unconsciousness itu tidak bisa terpisah dari bahasa. Ketidaksadaran itu justru dibentuk melalui struktur bahasa itu sendiri. Maka dalam hal ini Lakong kemudian memperkenalkan istilah atau kata-kata yang terungkapan begini: the unconscious is structured like a language. The unconsciousness is structured like a language. Atau ketidaksadaran kita mengikuti pola yang mirip dengan aturan-aturan bahasa atau struktur bahasa atau tata bahasa. Oleh karena itu, bagi Lakong, psikoanalisis bukan hanya tentang bagaimana kita menggali ingatan atau pengalaman masa lalu yang tidak tersadari seperti kata-kata Sigmund Freud, tetapi tentang bagaimana kita memahami ketidaksadaran kita itu beroperasi melalui kata-kata, simbol, dan bahasa yang kita gunakan setiap hari. Nah, dari situlah kemudian Lakong membangun suatu teori mengenai subjek dan objek. Jadi, salah satu pemikiran Lakong yang paling kompleks adalah pemahaman Lakong tentang subjek dan objek dalam psikologi manusia. Lakong mengatakan bahwa subjek manusia selalu hilang atau terpecah. Karena tadi ya, tahap cermin ya. Nah, kita selalu berhubungan dengan diri kita sendiri sebagai subjek yang sebenarnya tidak lengkap. Buktinya apa? Ya, karena kita, kalau coba disadari, kita setiap hari selalu mencari-cari identitas kita yang tidak pernah fix ya.
Lewat apa? Lewat hubungan kita dengan orang lain. Nah, gimana caranya ketika berhubungan dengan orang lain? Jelas melalui bahasa. Nah, subjek yang selalu terpecah itu digambarkan Lakong itu ada terfragmentasi, berkeping-keping, terpecah berkeping-keping antara hasrat untuk menjadi utuh dan kenyataan bahwa kita ternyata harus selalu terhubung dengan orang lain melalui simbol-simbol, kata-kata, dan identitas sosial. Lakong menyebut objek dari hasrat itu sebagai objek petita atau objek kecil yang selalu dicari oleh subjek, tetapi tidak pernah bisa dicapai sepenuhnya. Objek ini bisa berupa segala hal yang kita inginkan, tetapi pada akhirnya selalu luput dari jangkauan kita. Jadi subjek itu memang selalu terpecah ya, antara hasratnya untuk menjadi utuh fix, hasratnya untuk identitasnya menjadi utuh sebagai subjek, tetapi juga dia harus berhadapan dengan hasrat dia ya, untuk meraih objek gitu ya. Objek apa? Objek yang tadi sudah saya jelaskan, objek petita, objek kecil yang selalu dicari oleh subjek dan tidak pernah bisa dicapai sepenuhnya. Nah, dari situ kemudian Lakong berlanjut tuh ke teori berikutnya. Nah, ke konsep berikutnya tentang hukum dan keinginan atau desire atau hasrat. Mari kita coba pahami, agak kompleks memang. Jadi salah satu konsep penting selanjutnya dalam teori Lakong adalah gagasan dia itu mengenai hukum, law, dan hasrat. Lakong percaya bahwa manusia itu tidak hanya terikat oleh hukum sosial dan budaya, tetapi juga oleh semacam hukum ketidaksadaran yang lebih dalam, yang kaitannya nanti dengan keinginan dan hasrat kita. Keinginan bagi Lakong adalah hal yang membentuk banyak perilaku kita, tetapi kita tidak pernah bisa benar-benar mengetahui atau memahami keinginan tersebut sepenuhnya. Jadi Lakong berpendapat bahwa keinginan manusia itu sesuatu yang selalu tidak bisa tercapai, sesuatu yang terus bergerak dan berkembang. Dan itu adalah aspek dari kondisi manusia yang memang tidak, kenyataan yang memang tidak bisa dihindarkan. Nah, dari itu semua tadi yang kita bahas, dari segala pemikiran Lakong yang boleh dikatakan memang cukup rumit dan butuh teman-teman perdalam sendiri ya. Apa pengaruh Lakong pada psikoanalisa secara luas ya, psikoanalisis secara luas, dan teori kebudayaan. Jadi begini, pemikiran Lakong memiliki pengaruh yang memang atau dampak yang memang besar dalam bidang psikoanalisis, meskipun dalam bidang itu sendiri dia tidak sepenuhnya diterima ya, banyak kritik juga mengarah kepadanya, terutama pada orang-orang Freudian atau para pengikut Sigmund Freud. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa pengaruhnya sangat besar pada bidang psikoanalisis. Di luar itu, pemikiran Lakong ini juga merambah ke berbagai disiplin lain, teman-teman. Dan bahkan kadang-kadang justru namanya lebih dikenal daripada dalam bidang psikologi. Lakong itu sangat dikenal dalam bidang sastra, dalam bidang seni, terutama seni rupa, dan ya tentu saja filsafat. Beberapa pengikut Jacques Lakong ini menerapkan teori Lakong untuk menganalisis teks-teks sastra, novel, cerpen, juga untuk menganalisis film, dan bahkan dalam kajian budaya, teori Lakong ini dipakai untuk mengkaji budaya populer.
apa sebenarnya yang dicari dengan teori Lakong ini? Senjata ampuh semacam apa teori Lakong ini untuk mengkaji hal-hal itu? Jadi teori-teorinya Lakong dalam pemikirannya Lakong itu mampu membantu kita untuk menggali dan mengenali ketidaksadaran yang terkandung di dalam bahasa, ya, baik bahasa dalam arti bahasa kita sehari-hari maupun bahasa visual, gambar dan sebagainya, dan mampu membantu kita untuk menemukan ketidaksadaran yang terkandung atau muncul dalam struktur sosial yang membentuk cara masyarakat memahami dunia dan diri mereka secara individual. Nah, selain itu, satu lagi konsep-konsep Lakong tentang subjek dan bahasa ini juga mempengaruhi teori-teori besar ya yang berkembang selanjutnya seperti poststrukturalis. Aliran poststrukturalis ini sangat dipengaruhi oleh Jacques Lacan yang nantinya akan melahirkan pemikir seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Julia Kristeva. Nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya tentang tiga tokoh ini. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Lacan juga mendapatkan kritik? Oh jelas. Meskipun teori-teori Lacan sangat berpengaruh, banyak juga yang mengkritiknya karena kompleksitas teori dia, pemikiran dia, dan pemikirannya yang abstrak. Kita sendiri merasakan kan tadi dalam pembahasan, susah juga ya untuk memahami, apalagi mengungkapkan teori dia tentang cermin, tentang hukum ketidaksadaran ya. Nah, beberapa orang menganggap bahwa Lacan memang terlalu bergantung pada bahasa yang rumit, dan akibatnya kata-kata dia itu tidak mudah dipahami atau diakses oleh kebanyakan orang. Itu salah satu kritiknya. Kritik yang lainnya berpendapat bahwa teori-teori Lacan ini kadang tampak terlalu spekulatif dan sulit untuk diterapkan dalam praktek psikoterapi sehari-hari. Nah, namun meskipun kritik-kritik itu begitu banyak ya, pengaruh Lacan tetap sangat besar dalam teori psikoanalisis dan kajian-kajian budaya atau cultural studies. Saya pikir cukup pembahasan kita untuk seorang pemikir jenius tapi sangat kompleks bahasanya, Jacques Lacan. Dan semoga ini nanti teman-teman pelajari sendiri, sehingga percayalah kalau kita pahami pelan-pelan itu akan mengubah cara kita memahami pikiran manusia, utamanya pikiran kita sendiri, identitas manusia, dan hubungan antara kita manusia dengan dunia. Pemikiran Lacan tentang bahasa, tentang ketidaksadaran, apalagi tadi, dan tentang subjek yang terpecah atau terfragmentasi, itu sampai hari ini masih terus dibicarakan, utamanya dalam bidang kajian-kajian budaya. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan jangan ragu untuk membaca karya-karya Lacan ya, dan mendalami pemikirannya yang memang kompleks itu. Terima kasih untuk pertemuan kelas online hari ini. Terus ikuti video-video selanjutnya dan tetaplah berpikir kritis.